Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal manajemen operasional lanjutan yang telah kami review dengan judul Analisis Manajemen Persediaan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Jazid Bastomi Batik in Purworejo dalam jurnal JSKP volume 4 nomor 1 tahun 2020. Penulis Lina Lutfiana dan Indriana Puspitosari. Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Seli Widatunisa selaku moderator. Saya Endrivita Aulia. Saya Rizariana Salsabila. Dan saya Khairanisa Widastuti. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu akan dipresentasikan oleh Endrivita. Silakan Vita. Oke, di pembahasan pertama ini ada latar belakang. UMKM merupakan bentuk usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran penduduk yang ada di Indonesia. Dalam UMKM Jazid Bastomi Batik yang terletak di Kota Purworejo, UMKM ini dalam hal pengelolaan persediaan belum menunjukkan manajemen persediaan yang baik. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya tingkat permintaan, akan tetapi persediaan yang siap dipasarkan itu belum dapat memenuhi permintaan konsumen tersebut. Next. Nah, di sini ada pengertian dari manajemen persediaan, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen persediaan. Yang pertama adalah waktu kedatangan barang yang akan dipesan kembali. Yang kedua, berapa kuantitas barang yang disimpan. Yang ketiga, perhatikan persediaan pengaman atau safety stock. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sally. Baik, selanjutnya ada permasalahan. Tingkat permintaan yang tinggi tidak dapat diimbangi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Dengan ini, maka permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Jazid Bastomi Batik itu adalah kurangnya pengelolaan persediaan secara optimal. Kemudian ada teori-teori yang mendukung jurnal yang telah kami review. Teori yang pertama yaitu dari Darmawan, Cipta, dan Yuliantini. Yang kedua Hansen dan Mowen. Yang ketiga Kurnia, Bastuti, dan Istiqomah. Yang keempat Melewati dan Supriyanto. Yang kelima Muhammad Barwa. Yang keenam Putra dan Hongdianto. Yang keenam Putri, Sudono, dan Riyadi. Yang ketujuh Sriwidadi dan Hardiansyah. Dan yang terakhir Sucipto. Selanjutnya ada hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, ketika manajemen persediaan tidak dikelola dengan baik, maka laba yang didapat tidak maksimum karena permintaan konsumen tidak terpenuhi secara optimal. Untuk hipotesis yang kedua, ketika pengelolaan dan pengaturan persediaan secara tepat akan meminimalkan biaya yang dikeluarkan, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Risa. Selanjutnya ada hasil penelitian. UMKM Jazid Bastomi Batik merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan batik tulis dan batik cap. Permasalahan yang dihadapi UMKM Jazid Bastomi Batik yaitu kurangnya pengelolaan persediaan secara optimal. Tingkat permintaan yang tinggi tidak dapat diimbangi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan data yang diperoleh untuk menghitung safety stock, EOQ, dan ROP sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian maksimum 152 bulan. Setahun 150 dikali 6 sama dengan 900. Sehari 150 dibagi 60 sama dengan 30 sama dengan 2. Yang kedua, pemakaian rata-rata 50 satu bulan. Setahun 50 dikali 12 sama dengan 600. Sehari 50 dibagi 30 sama dengan 2. Yang ketiga, flat time 14 hari. Yang keempat, permintaan tahunan 250 dikali 12 sama dengan 3.000. Yang kelima, permintaan harian 250 dibagi 30 sama dengan 9.
Yang keenam, biaya pemesanan 205.000. Dan yang terakhir, biaya penyimpangan 10.000. Berdasarkan perhitungan safety stock, EOQ, dan ROP yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa untuk melakukan pemesanan kembali yaitu saat persediaan tersisa 42 kain mori, termasuk persediaan pengaman sebanyak 14 kain mori, dengan jumlah pesanan yang paling efisien sebanyak 350 kain mori atau setara dengan 875 meter atau 1000 yard. Tiap satu kain mori untuk membuat kain batik 2,5 meter. Dengan melakukan perhitungan safety stock, EOQ, dan ROP, dapat diantisipasi kapan harus melakukan pemesanan bahan baku untuk produksi sehingga tidak terjadi produksi macet. Selain itu, dapat mengetahui gambaran perputaran persediaan pada periode tertentu. Dengan begitu, dapat mengelola persediaan secara optimal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hoirinisa. Jadi kesimpulannya, permasalahan yang dihadapi UMKM Jazid Bastomi Batik yaitu pada manajemen persediaan, yang dimana tingginya permintaan tidak dapat dipenuhi dengan produk kain batik yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan manajemen persediaan yang baik dengan mengetahui safety stock untuk menghindari kehabisan persediaan yang ada di gudang, sehingga kegiatan produksi tetap berjalan. Untuk itu diperlukan perhitungan EOQ untuk mengetahui berapa banyak bahan baku yang harus dipesan agar biaya yang dikeluarkan minimal. Selain itu juga perlu dilakukan perhitungan reorder point untuk mengetahui titik di mana pesanan bahan baku dilakukan. Dengan mengetahui titik pemesanan kembali bahan baku, maka persediaan yang ada dalam keadaan seimbang. Dengan begitu, UMKM Jazid Bastomi Batik dapat mengetahui persediaan pengaman, berapa barang yang harus dipesan saat melakukan pesanan, dan berapa jumlah barang yang di gudang saat akan melakukan pemesanan kembali, sehingga akan meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan serta dapat meningkatkan profitabilitas. Adapun manfaatnya, dengan perhitungan safety stock, EOQ, dan ROP, maka dapat diketahui jumlah persediaan pengaman, pemesanan persediaan paling efisien, dan tingkat persediaan untuk melakukan pemesanan kembali. Selanjutnya ada saran. Menurut kami, penelitian ini sangat baik dan bermanfaat karena membahas mengenai manajemen persediaan, yang dimana manajemen persediaan ini memang perlu diterapkan pada setiap perusahaan. Apabila manajemen persediaan dilakukan dengan baik dan optimal, maka tujuan suatu perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Karena manajemen persediaan memiliki tujuan untuk mempermudah atau memperlancar operasional perusahaan baik produksi maupun penjualan. Dan untuk itu, kami menyarankan bahwa perusahaan wajib mengetahui cara pengelolaan persediaan dengan baik, seperti membuat susunan perencanaan, mengetahui sistem persediaan, mengatur jadwal persediaan, dan rincian anggaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.